Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah matkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Bapa, kami terlalu rindu Tuhan memberikan yang terbaik seumur hidup kami. Sebab perbuatan kami Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Kau kehendaki sebagai pakaian pesta.
kain lenan halus, itulah perbuatan-perbuatan baik orang-orang benar yang sudah ditebus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau menikmati perjamuan kawin anak domba dengan pakaian pesta, sehingga kami diterima di dalam perjamuan tersebut bersama dengan anak domba Allah yang menjadi tuan dan mempelai pria di dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sertai kami dalam perenungan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita renungkan sabda firman Tuhan. Biarlah kita tahu kapan, saat, waktu, dan bagaimana Tuhan datang untuk melawat kehidupan kita. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang tidak sekedar mengalami Tuhan, tapi betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bila mana Tuhan melawat kehidupannya, mereka hidup sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kehendak Tuhan, jikalau ia kembali ke dunia ini, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Iman itu bukan sekedar percaya, tetapi orang yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab tanpa perbuatan, maka iman itu adalah mati. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Yakobus. Itu sebabnya saudaraku yang diberkati, siap sedialah mempertanggungjawabkan iman yang ada pada kita, yang kita tunjukkan lewat perbuatan kita. Kita katakan kita punya iman, dan kepadaku, jikalau kita memiliki iman, kita tunjukkan dengan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, yang sesuai dengan perintah Sang Tuhan, yang bepergian ke luar negeri, ia meninggalkan talenta di tangan kita untuk kita perlabakan. Jadi saudaraku yang diberkati, segala talenta untuk kita perlabakan, untuk kita lakukan, segala sesuatu itu kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, dan lakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 hingga 46. Firman Tuhan sedang mengajarkan kita, bila mana Tuhan melawat kita, Dia akan menguji kita, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dan pada waktu Dia kembali, Sang Tuhan itu kembali dari bepergiannya, Dia akan mengadakan perhitungan dengan kita. Apakah kita menjadi pelaku firman, ataukah kita hanya menjadi seorang pendusta yang hanya berkata-kata tetapi memuliakan Allah dengan mulutnya dan menjauh hatinya daripada Tuhan. Firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 hingga 46 tentang penghakiman terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seperti orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun makan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang. Saudara, penghakiman terakhir berbicara bagaimana Tuhan memisahkan antara kambing dan domba.
Tuhan akan memisahkan antara orang-orang yang ada di sebelah kanan dan orang-orang yang ada di sebelah kiri. Tuhan akan memisahkan orang menurut perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sesuai dengan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kita pelajari dari Matius 25 ayat 31 hingga 36 bahwa semua orang akan dihakimi. Nah, saudara, seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kita pelajari di sini bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa penghakiman itu adalah sesuatu hal yang pasti. Di dalam Roma 8 ayat 1, firman Tuhan berkata seperti ini, demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghakiman. Amin. Tidak ada lagi penghakiman bagi zaman kasih karunia orang-orang yang hidup di dalam zaman kasih karunia. Pintu kasih karunia Allah telah terbuka dan tidak ada lagi penghakiman. Tapi saudara, di dalam Roma 8 ayat 1 ini dikatakan tidak ada lagi penghakiman. There is no condemnation for those who are in Christ. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berarti bagi mereka yang ada di luar Kristus itu beroleh penghakiman. Tahukah saudara bahwa ketika Yesus datang untuk kali yang kedua, dia datang dengan dua tahapan. Tahapan yang pertama, dia ada datang di awan-awan. Tahapan yang kedua, dia menjejakkan kaki dan kemudian di Harmagedon, dia mengadakan peperangan Gog dan Magog untuk membinasakan pembinasa keji dan menyingkirkan sang pendurhaka. Dan kemudian dia akan berkemenangan, lalu dia akan menghakimi orang-orang yang ada namanya atau tidak di kitab kehidupan. Dan gereja Tuhan itu sudah mengalami pengangkatan. Gereja itu sudah mengalami kerajaan 1000 tahun damai. Gereja itu sudah mengalami bagaimana dia sudah berkemenangan bersama dengan Kristus. Bahkan mereka akan menghakimi bersama para malaikat. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan yang dihakimi orang-orang yang namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan. Dan orang-orang yang juga dihakimi menurut kitab-kitab mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan sebelum naik ke surga, sebelum dia mati di kayu salib dan sebelum dia naik ke surga, saudara, sesungguhnya dia sudah menyampaikan pasti akan ada penghakiman. Pasti akan ada penghakiman ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia datang di dalam rupa hamba, di dalam rupa sebagai seorang manusia. Dia menanggalkan keilahiannya dan menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, dan ketika dia datang dalam kemuliaannya, itu berbicara bagaimana dia datang sebagai hakim. Saudara, penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti. Pemisahan antara kambing dan domba itu adalah sesuatu yang pasti. Dan ukuran untuk Tuhan memisahkan antara orang yang sudah di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Orang-orang benar itu mempertanyakan, kapan, bila mana Tuhan? Lalu raja itu menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, yang pertama dalam kebenaran firman Tuhan ini saya mau katakan bahwa penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti. Yang kedua, bahwa penghakiman itu diukur dari orang-orang percaya yang terbukti melakukan atau tidak kehendak Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, indikator bagaimana kita menjadi pelaku firman Tuhan adalah bagaimana belas kasihan Tuhan diterapkan di dalam kehidupan kita sesama manusia. Artinya, firman Tuhan katakan bahwa ada dua hukum yang tertinggi, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku yang diberkati, kasih ini adalah yang terutama dan yang terutama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus senantiasa digerakkan oleh belas kasihan ketika dia melayani Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bukti bahwa seseorang memang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 25, saudara, yang kita sudah belajar kemarin ayat 14 hingga ayat yang ke-30, bahwa Tuhan memberikan talenta-talenta. Setelah dia kembali dari bepergian, dia mengadakan perhitungan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu adalah bukti kasih kepada Bapa. Dan orang-orang yang melayani sesama manusia itu adalah bukti kasih kepada Bapa. Bahwa dia mengasihi umat yang dia berikan, dia titipkan di atas muka bumi ini. Dan segala sesuatu yang tidak kita lakukan untuk orang yang paling hina di dunia ini, kita tidak melakukan juga untuk aku. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, mempertanggungjawabkan iman dengan apa? Percaya selama kita hidup di dunia ini tetap memiliki iman. Tetapi ingat, perbuatan baik bukan menyelamatkan, tetapi perbuatan baik adalah bukti apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan atau tidak. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati, artinya perbuatan itu diperhitungkan oleh Tuhan untuk menjadi satu ukuran ketika di akhir zaman Tuhan akan menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Ukuran dari satu indikator yang dihakimi oleh Tuhan adalah buah dari iman, yaitu perbuatan. Amin. Ketika seorang meninggal dunia, maka perbuatan mereka menyertai mereka. Maka mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka jika mereka sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Pesan ini buat kita semua, saudara, bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan, tetapi iman yang menyelamatkan. Akibat dari iman, maka orang-orang benar akan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Bila manakah kami melayani Engkau? Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina sekalipun, Engkau telah melakukannya untuk Tuhan. Perhatikanlah, saudara, penghakiman terakhir menghakimi orang hidup dan mati, memisahkan antara domba dan kambing, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan perbuatan mereka apakah sungguh-sungguh berjerih payah di dalam Tuhan atau tidak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan sorga. Sulitlah masuk ke dalam pintu yang sesak ini, sebab besarlah jalan menuju pada kebinasaan, dan berbondong-bondong orang menuju pada kebinasaan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami berdoa Bapak Ibu yang ini berkati oleh Tuhan yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Bila Tuhan melawat kehidupan kami dengan mengirimkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terluka dan telanjang, biarlah kami peka dengan suara Tuhan dan kami melayani Tuhan. Sebagaimana kami memperlakukan orang-orang yang membutuhkan ini dengan belas kasihan daripada Kristus, melayani mereka dengan kesungguhan, dan sebagai bukti dari iman kami, yaitu perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kami lakukan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mari kita mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, melainkan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Maka kami akan bercahaya seperti bintang di langit. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan datang dan terbit atasmu. Terang Tuhan datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu ditunggu dan dijagai, diberkati Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya mau berpesan saudara bahwa satu jiwa satu hari, beritakan Injil, baik atau tidak baik, waktunya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarilah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara tetap lakukan firman, beritakan Injil, dan biarlah perbuatanmu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, and God bless you.